Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kalian. Ulangin. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini siapa yang nggak berangkat ini? Dadah. Absen satu-satu ya. Yo. Yang pertama Fadila Angel, Aura Muntahana, Hadir. Askia Nur Fadila Turrahma, Hadir. Aulia Fajria Yudiantika. Hadir. Ada yang masih ingat nggak hari ini kita mau belajar apa? Nggak ada. Lupa ini berarti. Oke, jadi hari ini kita masuk dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya, jadi hari ini materinya itu adalah sejarah. Ada yang tahu sejarah itu apa? Nggak ada. Sejarah itu adalah suatu pembelajaran di ilmu pengetahuan sosial yang fokusnya itu mempelajari tentang kehidupan masa lampau. Nah, jadi untuk anak-anak sekalian, apakah udah ada yang tahu agama apa saja yang udah ada di Indonesia? Tahu. Coba satu angkat tangan. Oke, Angel, apa? Agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, benar. Nah, untuk hari ini kita belajar sejarah tentang materi perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi, sebelum kita masuk, ini Bapak mau bagi tulisan nih. Sambil dibaca-baca. Oke, itu sambil dibuka di halaman pertama tentang tujuan pembelajaran. Nah, adakah yang ingin membacakan tujuan pembelajaran kita apa hari ini? Coba Aura mana Aura? Bacakan itu tentang tujuan pembelajaran. Ya. Menurut beberapa teori menyebutkan kerajaan di masa Hindu-Buddha di Indonesia Mendeskripsikan masing-masing kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Menyebutkan berbagai peninggalan masa Hindu-Buddha. Oke, jadi Bapak ulangin ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan proses masuknya agama Hindu-Buddha menurut beberapa teori. Yang kedua itu menyebutkan kerajaan-kerajaan di masa Hindu-Buddha. Yang ketiga, mendeskripsikan masing-masing kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang terakhir itu menyebutkan berbagai peninggalan masa Hindu-Buddha. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, untuk anak-anak sekalian, dimohon untuk memperhatikan materi yang Bapak akan sampaikan. Karena materi ini sangat penting bagi kita. Karena menyangkut tadi sejarah, yaitu tentang kehidupan di masa lampau yang perlu kita ketahui agar kita dapat menjadikan pelajaran-pelajaran di hidup kita mendatang. Jadi seperti itu. Jadi materi yang pertama tentang pembelajaran sejarah. Nah, di sini pembelajaran sejarah merupakan pendidikan yang berkaitan dengan sejarah atau peristiwa masa lampau. Pembelajaran sejarah diberikan dengan tujuan agar siswa dapat memiliki sikap berorientasi pada perspektif kritis logis.
Nah, hal itu dikarenakan pembelajaran sejarah mengkaji perkembangan masyarakat dari masa lampau hingga masa kini. Nah, pembelajaran sejarah di sekolah merupakan salah satu pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi seperti itu. Oke, untuk yang pertama teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di buku yang Bapak bagikan, siapa yang ingin membacakan tentang teori masuknya? Saya. Angel. Oke, Angel dulu. Yang ini kan Iya. teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Satu, teori Brahmana oleh Jesse Van Leur. Teori menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan Para Brahmana itu. Hah? Brahmana atau golongan pemuka agama. Agama di India. Ya. Teori kesatria. Teori maksudnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua adalah teori kesatria yang dikemukakan oleh C. Mukherjee dan J.L. Moines. Dalam teori ini disebutkan bahwa golongan bangsawan atau kesatria dari India yang membawa masuk dan menyebarkan pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Lanjut untuk yang teori ketiga, siapa ingin? Siapa namanya? Nabila. Nabila. Oke, Nabila. Untuk teori yang ketiga, agak kencang, agak kencang. Berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh orang India berkata Waisya atau golongan pedagang. Para pedagang merupakan kelompok masyarakat asal India yang paling banyak Berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Oke, yang terakhir ini teori arus balik. Siapa? Oke, Aura. Iya, yang 4. Ya. Arus balik. Yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir, Aura, yang terakhir. Teori arus balik. Ya, yang bawah. Teori arus balik. Iya. Teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh P.D.K. Bos. Yang mengatakan penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena pinjaman Peran aktif masyarakat sendiri pengenalan pengaruh Hindu-Buddha ini merupakan inisiatif oleh orang-orang India atau para pendeta, tetapi yang menyebarkan adalah orang Indonesia. Oke, jadi untuk teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu kan sudah jelas tadi di beberapa teori, dari teori Brahmana, teori kesatria, teori Waisya, dan teori arus balik itu kan menyinggung tentang India. Jadi teori masuk agama Hindu-Buddha itu berasal dari negara India. Jadi untuk pertama, teori Brahmana oleh Jesse Van Leur. Itu teori menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Jadi yang dimaksudnya di sini adalah para pemuka-pemuka agama yang berasal dari India
yang sudah memeluk agama Hindu-Buddha di India, dia menyebarkan agama ini di Indonesia. Jadi seperti itu. Yang kedua ada teori kesatria. Teori kesatria itu adalah, menurut teori ini penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh golongan kesatria. Dalam teori ini, sejarah penyebaran Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama. Seperti diketahui bahwa di awal abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan karena perebutan kekuasaan. Penguasa kerajaan-kerajaan kalah perang. Pada masa itu diidentifikasi telah melarikan diri ke Nusantara. Jadi seperti itu. Jadi untuk teori kesatria ini dikarenakan runtuhnya kerajaan-kerajaan di India yang mengakibatkan pemuka-pemuka agama atau petinggi-petinggi kerajaan yang sudah memeluk agama Islam, agama Hindu-Buddha ini melarikan diri ke Nusantara. Ada yang tahu Nusantara itu apa? Nusantara. Jadi waktu zaman dahulu Indonesia itu sebelum memiliki nama Indonesia adalah sebutannya Nusantara. Jadi seperti itu. Ini ada apa ini ribut? Ini nggak mau berdua. Ada apa? Ini nggak mau berdua. Itu dia mainan kamu. Jadi seperti itu. Ini dia, Pak. Untuk yang ketiga itu teori apa tadi? Yang ketiga? Kenapa? Baca aja. Waisa. Nah, teori Waisa ini dikemukakan oleh N.J. Krum, di mana teori ini menjelaskan bahwa masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh orang India berkasta Waisya atau golongan pedagang. Para pedagang merupakan kelompok masyarakat asal India yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Jadi seperti itu. Terakhir itu ada teori arus balik. Nah, teori ini menjelaskan bahwa penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam. Menurut Bos, pengenalan Hindu-Buddha pertama kali memang dibawa oleh orang-orang India kepada orang Indonesia, yang kemudian orang-orang tersebut tertarik untuk mempelajari kedua agama ini secara langsung dari negeri asalnya India. Mereka berangkat dan menimba ilmu di sana, dan ketika kembali mereka kemudian mengajarkan apa yang diperoleh pada masyarakat. Jadi seperti itu. Buka lembar selanjutnya. Buka. Nah, itu kan ada kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Nah, itu kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi pada zaman dahulu sebelum terbentuknya negara Indonesia, di Indonesia itu sudah banyak kerajaan-kerajaan. Nah, di sini anak-anak sekalian ada yang ingin mengungkapkan tentang kerajaan-kerajaan apa saja yang sudah ada di Indonesia? Kutai. Tunjuk tangan coba, siapa? Saya. Angel lagi. Sudah cepat. Kutai, Tarumanegara, Mataram kuno, Sunda, Kediri, Singasari. Singasari. Terus? Sebelahnya. Ya. Majapahit, Bali, Pajajaran. Oke, jadi yang disebutkan Angel tadi adalah kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Jadi yang pertama itu ada Kutai, itu adalah salah satu kerajaan tertua, kerajaan Hindu-Buddha tertua. Jadi Kutai ini adalah kerajaan pertama kali yang mengenal tentang agama Hindu-Buddha. Itu berdiri pada abad ke-5 Masehi. Nah, tempatnya ini ada di Kalimantan Timur. Dan yang kedua itu ada Tarumanegara. Yang ketiga Mataram kuno. Ada yang tahu Mataram kuno terletak di mana? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Sesuai dengan namanya. Jadi Mataram kuno itu ada di Mataram. Mataram itu letaknya di Jawa Tengah. Selanjutnya itu ada kerajaan Sunda. Ada yang tahu kerajaan Sunda di mana? Di Sunda. Tepatnya di Sunda, Jawa Tengah.
Nah, selanjutnya ini ada Kediri. Kediri. Nah, Kediri ini ada di mana? Kerajaan Kediri ada di mana? Di Sesuai namanya. Kediri. Kediri. Nah, Kediri itu ada di Jawa Tengah. Timur. Aku tahu di Jawa Timur. Nah, kerajaan ini berdiri pada tahun 1042 sampai 1222. Nah, pusatnya itu di daerah Da. Nah, selanjutnya itu ada Singasari. Singasari. Ada yang tahu di mana Singasari? Ada yang tahu? Tunjuk tangan yang tahu. Di Makassar. Malang. Nah, di Malang itu Jawanya Jawa mana itu? Ada yang tahu? Timur. Ya, benar, Jawa Timur. Nah, kerajaan Singasari itu didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Ditandai oleh adanya candi-candi. Jadi di Malang itu ada candi-candi peninggalan dari kerajaan-kerajaan masa Hindu-Buddha. Candi Borobudur itu di Malang juga ya? Kalau Candi Borobudur ada yang tahu di mana? Ada yang tahu? Itu ada di Yogyakarta. Borobudur. Yang selanjutnya itu ada Majapahit. Majapahit. Nah, Majapahit itu adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang didirikan oleh Raden Wijaya. Selanjutnya ada Bali dan ada Pajajaran. Ya, Betul kan? betul. Terus sekarang kita masuk dalam materi pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Nggak ada ya di situ ya? Nggak bawa buku ya? Nggak bawa. Oke, kalau gitu untuk pelajaran kita besok, untuk anak-anak sekalian diharap untuk bukunya itu selalu dibawa. Oke? Jadi untuk saat ini dimaafkan untuk materi pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, perkembangan agama Hindu-Buddha yang terjadi sejak awal abad kedua Masehi telah berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat. Nah, ada yang tahu nggak pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dari bidang agama? Ada yang ingin tahu? Ada yang tahu tentang pengaruhnya di bidang agama? Belum ada yang tahu? Belum. Jadi gini, untuk bidang agama, kalau kita agama Islam nih ya, agama Islam itu menganut melakukan ibadahnya dengan cara gimana? Sholat. Terus beribadahnya gimana selain sholat? Sholat, puasa, zakat. Oke. Jadi yang dimaksud di sini seperti itu, peninggalan di bidang agama. Kalau dalam Hindu-Buddha di sini adalah semula masyarakat yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Ada yang tahu animisme dan dinamisme? Tidak. Jadi animisme dan dinamisme itu adalah kepercayaan masyarakat Indonesia pada zaman dahulu sebelum mengenal adanya agama. Jadi seperti itu. Namun karena masuknya ajaran Hindu-Buddha yang dibawa oleh para pedagang dan pendeta, kepercayaan animisme dan dinamisme yang dianut oleh masyarakat Nusantara tempo dulu kemudian melebur dan berakulturasi dengan ajaran agama Hindu-Buddha. Kebudayaan baru dalam hal beragama yang berasal dari akulturasi ini contohnya adalah upacara pemujaan, tata krama tertentu, dan bentuk tempat peribadatan. Ada yang tahu di Bali itu upacara pemujaannya bagaimana? Di Bali itu kan salah satu penyebaran agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, tempatnya itu. Selanjutnya adalah tata krama tertentu dan bentuk tempat peribadatan. Kalau bentuk tempat peribadatan orang-orang Hindu-Buddha itu bagaimana? Yang saat ini yang diketahui. Ada patung. Ada patungnya. Terus itunya tuh kalau yang di atas warung itu tuh memang ada apanya ya? Ada salib. Bukan Bukan salib.
Itu loh. Ya pokoknya ada patung-patungnya gitu ya. Nah itu salah satu pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia hingga saat ini. Nah, selanjutnya itu ada bidang politik dan pemerintahan. Nah, di sini sistem politik dan pemerintahan yang diperkenalkan oleh orang-orang India dan membuat masyarakat yang awalnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil menjadi bersatu dan membentuk sebuah kekuasaan yang lebih besar dengan pemimpin tunggal yang berupa seorang raja. Karena pengaruh inilah beberapa kerajaan Hindu-Buddha seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Tarumanegara, dan Kutai bisa muncul di Nusantara. Jadi seperti itu. Selanjutnya bidang arsitektur. Itu adalah tradisi megalitikum. Peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia yang berupa punden berundak juga diyakini telah berakulturasi dengan ilmu arsitektur yang berasal dari India karena terdapat perpaduan dalam gaya arsitektur pembangunan candi di Nusantara. Contohnya bisa dilihat dari arsitektur Candi Borobudur yang bentuk limas dan berundak-undak. Jadi seperti itu. Oke, Bapak rasa cukup materinya. Jadi untuk sebagai penugasan anak-anak sekalian di rumah, alangkah lebih baiknya kita buat kelompok terlebih dahulu. Nah, kelompok di sini Bapak tawarkan mau buat sendiri atau dibuatkan oleh Bapak? Buatkan ya. Jadi mana tadi? Bawa dulu itu. Jadi ini kan ada 6 siswa siswi. Jadi di sini kita buat 3 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 2 orang. Dan di sini yang Bapak panggil itu adalah nama kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Fadila Angel dengan Aulia Fajria. Oke. Kelompok 2 ada Nabila Azaria dengan Aura Muntahana. Yang ketiga ada Kanzai Naila Salsabila dan Azkia Nur Fadila Turahma. Oke. Untuk penugasannya tolong dicatat. Oke, catat tentang sebutkan kerajaan-kerajaan di masa Hindu-Buddha beserta nama raja dan tempat kerajaan itu. Jadi tugasnya itu adalah sebutkan kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha beserta sejarahnya dan tempat berdirinya dan siapa rajanya, seperti itu. Jadi untuk penugasan seperti itu dikumpulkan besok pada pertemuan minggu depan. Oke? Saya cukupkan. Di sini ada yang mau mimpin doa? Saya. Coba Angel pimpin doa. Siap. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Jangan mudah menyerah karena ilmu yang kita dapat hari ini adalah ilmu yang menuntun kita untuk kedepannya itu kita itu harus bagaimana. Jadi segala sesuatu yang kita ini tolong dipelajari dengan baik, khususnya dalam hal pelajaran sejarah. Jadi kita dapat mengetahui bagaimana negara Indonesia itu terbentuk, bagaimana masuknya agama-agama itu ke Indonesia, kita bisa mengetahui untuk kita pelajari dan kita renungkan sebagai bentuk pengetahuan kita ke depannya itu sebagaimana. Jadi Bapak akhiri pertemuan kali ini
tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.